Hai guys, balik lagi di Weekly TV Kulina. Kali ini kita bakal sharing-sharing sekalian kasih tutorial nih ke kamu tentang cara edit foto makanan yang super gampang. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi Lightroom yang bisa kalian download secara gratis di App Store dan Play Store. Nah, fitur-fitur yang kita pakai pun juga gratis nih di Lightroom-nya sendiri. Nah, foto makanannya kita sudah menggunakan handphone. Jadi, buat kalian yang foto makanan hanya menggunakan smartphone, kalian bisa tetap ikutin Weekly TV ini ya. Yuk, langsung kita coba aja. Nah, tadi kan kita udah foto-foto nih sebelum ke tahap editing nih dengan menggunakan handphone. Nah, kita di sini udah foto makanan, yaitu ada meal box dan ada salad. Oke, yang pertama kita akan edit dulu yang meal box. Nah, yang meal box pertama-tama kita harus ke cropping. Nah, cropping itu tuh di Instagram itu ada 4:5, 1:1, 5:4, dan 16:9. Nah, kalau yang biasa Kulina pakai itu adalah 4:5 yang sudah di setup otomatis di Adobe Lightroom yang Kulina pakai. Oke, langsung aja. Posisinya adalah 4:5 kayak gini. Bisa cari dulu posisinya pas kayak gimana. Kalau udah pas, langsung dicentang aja. Lalu ke tahap yang kedua editingnya itu ada yang namanya light. Nah, light itu di dalamnya ada exposure, contrast, highlight, shadow, dan white, serta black. Nah, kalau exposure itu adalah mengatur jumlah banyaknya cahaya yang masuk ke dalam foto, kayak gini nih. Kalau di ke kananin akan semakin terang, di ke kiriin akan semakin gelap. Nah, makanya di situ kita akan cari titik yang lebih enak gitu dilihat secara subjektif dari yang editnya gitu. Jadi kira-kira plus 0,34, lalu kontras. Nah, kontras ini adalah mengatur bagian gelap terang di foto kayak gini. Tuh. Kalau semakin ke kanan akan semakin lebih ngebold, kalau di ke kiri akan lebih pudar warnanya. Oke. Jadi plus 8 saja. Lalu highlight itu adalah bagian yang paling terang, yang paling banyak terkena cahaya. Begini. Nah, gitu. Kelihatan kan perbedaannya gitu. Oke. Jadi minus 0,3 aja lah gitu. Lalu shadow ini adalah menerangkan atau menggelapkan sisi bagian foto yang banyak bayangannya gitu, kayak gini. Semakin kiri bayangan yang ada di foto akan semakin lebih jelas, kalau di ke kananin bagian yang terkena bayangan di foto akan tidak ada shadownya gitu. Nah, jadi kita shadownya plus 14. Nah, kalau white ini adalah memutihkan bagian foto yang titik putihnya itu paling banyak gitu, hampir sama lah kayak highlight gitu. Nah, kalau black ini hampir sama seperti shadow, tapi dia akan fokus menggelapkan atau menerangkan titik hitam yang ada di foto. Nah, kayak gini. Nah, oke. Kayak gini. Lalu kita ke color. Color ini ada temperatur, tint, vibrance, dan saturation. Nah, kalau temperatur ini adalah membuat foto itu kalau ke kanan itu semakin warm atau oranye, kalau ke kiri itu semakin cold atau blue gitu. Nah, di sini kita akan lebih pilih ke plus 5 atau warna akan menjadi lebih warm, dan tintnya itu juga hampir sama seperti temperatur, tapi warnanya itu lebih ke purple dan green gitu. Oke, kita ke plus 8 saja. Vibrance dan saturation. Nah, kalau saturation ini adalah membuat semua warna semakin intens gitu. Kayak gini nih, warna yang semakin intens akan dinaikkan kalau menggunakan saturation gitu. Nah seperti ya inilah, warna-warna yang udah intens akan semakin intens dengan menggunakan saturation kayak gitu. Lalu kalau vibrance ini adalah sama dengan saturation, namun kalau vibrance ini kalau di rada ke kanan itu warna-warna yang tidak intens cahayanya akan lebih kelihatan, dan sebaliknya kalau di ke kiri akan lebih pucat. Jadi kalau vibrance-nya plus 9 aja, mungkin saturation jangan minus kali ya.
Jadi plus 4, namun temperaturnya kita jadi minus gitu, biar balance warnanya, biar natural. Nah, udah kayak gini, lalu kita ke details. Nah, details itu kita sharpening gitu, karena kalau menggunakan handphone itu pasti tidak akan setajam dengan menggunakan kamera, makanya kita tajemin fotonya itu di sharpening gitu. Oke, biasanya sih saya 25 sampai dengan 30, mungkin sini 25 saja. Nah, seperti inilah hasil foto yang sudah diedit. Lalu foto mentainya seperti biasa 4:5 ternyata sudah. Lightnya plus 0,40, kontrasnya plus 5, highlightnya plus 11, shadownya plus 9, white-nya plus 13, dan black-nya di minus 12. Color-nya di temperatur minus 3, tint-nya plus 2, vibrance-nya plus 15, dan saturation-nya ada di plus 4. Detailsnya bisa seperti biasa di K25. Dan jadilah seperti ini. Nah, kalian bisa mempraktekkan dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh saya gitu. Nah, buat kalian juga yang pengen minggu depan nih live-nya apa lagi nih kira-kira nih, langsung aja komen di kolom komentar Instagram Kulina. Mau apa, bilang aja gitu, nanti akan kita lakukan selagi kita bisa melakukannya. Udah gitu aja mungkin, sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.